bangsa. Galarua anti korupsi, anti intoleransi, anti kemiskinan, anti ketimpangan. Hari ini Galarua akan berbincang dengan seseorang. Materi perbincangan sangat luar biasa. Mari kita bongkar. Mari launching ini juga peresmian kantor daripada Galarua, kantor baru ya. Juga Dirgahayu pertama. Kita sangat senang sekali dikunjungi oleh Pak Ade Armando. Kita ingin bercakap-cakap dulu. Nah, bercakap-cakap dulu dengan Pak Ade Armando. Sebenarnya Galarua ini baru 1 tahun, Pak. Baru 1 tahun. 1 tahun. Tetapi bukan organisasi kecil loh. Ini saat diakui oleh pemerintah. Ya, oleh Kemenkumham. Ya, pada tanggal sudah tercatat ya. Sudah tercatat. Tanggal 4 Juli 2020, Pak. Oke. Jadi kalau makanya 1 tahun. Iya, makanya 1 tahun. 4 Juli itu ulang tahun Amerika. Oh my God. Berarti liberty ya. Kemerdekaan. Freedom. Itu freedom. Jadi kita ngomong-ngomongin Pak Ade Armando. Kalau Galarua itu sendiri, mungkin Bapak nanti bertanya, silakan. Saya beri gambaran sekilas dulu. Galarua ini berdiri kenapa sih, kan itu mesti ada tujuannya. Jadi ada keterpanggilan daripada beberapa orang kelompok kita di Indonesia ini maupun diaspora. Kenapa sih Indonesia ini nggak maju-maju kok jadi negara menengah terus gitu? Seperti terperangkap gitu kan? Kenapa tidak jadi negara maju? Ada apa? Rupanya dengar-dengar dari para pakar ada penyakit kronis di Indonesia ini, yaitu korupsi. Korupsi, intoleransi. Nah, korupsi mengakibatkan kemiskinan. Ya. Terus intoleransi itu akibat pembodohan. Nah, gimana menurut Pak Ade Armando? Wah, saya luar biasa apresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman Galarua, karena menurut saya memang di Indonesia saat ini diperlukan sekali ada gerakan-gerakan masyarakat semacam ini. Kenapa? Kita dalam era demokrasi ini kan memang tidak boleh terlalu mengandalkan pemerintah lagi, karena memang demokrasi kan memang yang berdaulat rakyat kan. Stop dulu. Bapak bilang tidak mengandalkan pemerintah, terus kita mengandalkan siapa, Pak? Diri kita sendiri. Oh, diri kita sendiri. Tapi kita sendiri harus artinya tidak melihat ke atas terus dan menggantungkan diri, menggantungkan nasib kita pada pihak-pihak yang punya otoritas kan, dalam hal ini pemerintah atau DPR atau siapapun. Nah, karena itu gerakan masyarakat dalam masyarakat demokratis adalah keniscayaan. Perlu ada gerakan masyarakat untuk melawan apa yang tadi Bapak katakan misalnya. Saya setuju tuh. Salah satu persoalan terbesar bangsa ini adalah korupsi. Pada saat kita bicara ini, kita baru saja kan mendengar sebuah mega skandal korupsi di sebuah kementerian. Di Kominfo, 8 triliun rupiah. Dan itu sudah banyak pihak yang mengatakan ini pasti dilakukan bukan hanya oleh 1-2 orang, atau 1-2 kelompok, atau 1-2 partai. Istilahnya berjamaah gitu ya? Berjamaah, korupsinya berjamaah. Nah, sekarang siapa yang melakukan korupsi berjamaah itu? Ya tadi di lembaga-lembaga yang tadi saya katakan, yang sebetulnya seharusnya punya otoritas di negara ini, misalnya pemerintah dan DPR. Hampir pasti Kominfo sudah jelas, menterinya sudah jelas tapi kemudian sekarang timbul lagi ada nama-nama dari kementerian lain yang juga dianggap terlibat. Dan jangan lupa partai-partai politik yang wakil-wakilnya sudah ada di parlemen saat ini. Nah, sekarang kalau kita menggantungkan diri kepada mereka yang berkuasa, sementara mereka yang berkuasa itu korup, maka selesai nasib kita kan. Nah, selesai nasib kita. Repot selesai. Karena itu masyarakat yang harus bergerak untuk melakukan edukasi, pencerahan, perlawanan, kritik. Tapi jangan jadi ini Pak Galarua, saya harapkan tidak menjadi LSM yang sekedar
oposisi terhadap pemerintah, jelek-jelekan pemerintah ya. Harus kritis, tapi harus kritis sembari pada saat yang sama juga mempertontonkan integritas. Ya, LSM menjadi organisasi kemasyarakatan atau LSM atau ormas atau apapun namanya yang juga memberi teladan kepada masyarakat halayak seluruh rakyat bahwa LSM juga LSM bisa menjalankan praktek-praktek yang mencerminkan kebersihan, integritas, kejujuran, ya, keobjektifan. Jadi jangan sampai Galarua nanti misalnya menjadi kritikus terhadap sebuah taruhlah tahun-tahun ke depan kan kita akan punya pemerintah baru di tahun 2024 kan. Jangan sampai Galarua menjadi pengkritik misalnya kementerian tertentu hanya karena hubungan yang tidak baik dengan ketuanya dan sentimen apa karena agama atau karena suku ada nggak suka orang itu karena dia agamanya Yahudi misalnya atau apapun. Dan jadi LSM juga harus memberi contoh pada publik tentang bagaimana menjadi gerakan kemasyarakatan yang bersih, berintegritas, yang objektif, yang netral, independen. Jadi kita tidak bisa menggantungkan diri pada pemerintah, pada DPR, pada siapapun yang lain karena mereka itu juga berpotensi korup. Ya, kita harus mengawasi mereka, tapi kita sendiri harus menjadi contoh tentang sebuah gerakan masyarakat yang tadi bersih, objektif. Iya. Jadi memang kita gitu Pak ya, ada 3 lah fokus kita, anti korupsi, anti intoleransi, juga anti kemiskinan. Anti kemiskinan. Jadi sekarang ini kita miris ya. Saya sampaikan Pak Arman, di Galarua ini sebenarnya posisinya di mana sih? Kita ini adalah mitra penyelenggara negara. Ya, jadi kita akan memberi masukan kepada pemerintah manakala dia menyimpang, masukan serta usulan. Tetapi kita akan dukung pemerintah kalau dia bekerja sesuai dengan konstitusi. Itu posisi kita Pak. Bagus sekali. Jadi kita yang kedua adalah kita berwawasan kebangsaan, kebinekaan. Yang ketiga kita adalah bela negara. Nah, bela negara kan tidak harus pikul senjata Pak. Kan itu. Musuh kita bersama itu apa? Yaitu korupsi. Musuh kita bersama itu apa? Kemiskinan. Musuh kita bersama itu apa? Intoleransi. Nah, gimana menurut Bapak ini yang marak sekarang ini intoleransi di Indonesia ya? Ya, tadi kita udah bicara sedikit korupsi kan. Sekarang kita bicara intoleransi. Negara ini, bangsa ini adalah sebuah bangsa yang dulu dikenal sangat damai, sangat saling menghargai. Tidak ada yang namanya radikal-radikal. Ada dulu, tapi itu hanya sebagai gerakan-gerakan yang menyimpang lah kira-kira dikatakan begitu. Tapi kan kita bisa akui bahwa barangkali 30 tahun terakhir lah ya, terjadi peningkatan kecenderungan ke arah menajamnya polarisasi di tengah masyarakat yang diakibatkan karena kesempitan dalam cara berpikir dalam beragama. Nah, itulah yang menjadi sumber terhadap maraknya tindakan intoleransi. Ya dulu di zaman saya kecil remaja nggak pernah lah saya mendengar kasus-kasus gereja dilarang. Saya misalnya dulu tidak pernah tuh, saya kan Muslim, nggak pernah ada masalah tuh mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristen. Kita bisa bekerja sama, berteman, nggak ada tuh pengkafir-kafiran terhadap orang lain. Tapi kan itu kita harus akui sekarang ada, sekarang tumbuh selama 30 tahun terakhir lah kira-kira. Dan itu sudah dipupuk sejak anak kecil. Jadi di SD sudah diajarkan gitu ya untuk bersikap eksklusif, tidak mau bermain dengan yang bukan seagama, dan itu juga dipupuk di pengajian, di masjid-masjid ya. Saya Muslim, saya nggak tahu apa yang terjadi, mungkin di Kristen juga ya. Tapi karena saya Muslim, saya tahu persis itu terjadi di kalangan Muslim. Saya merasakan ya bahkan ketika saya jadi aktivis mahasiswa, itu kan tahun 80-an saya menjadi mahasiswa. Itu adalah era awal dari tumbuhnya intoleransi. Tapi menguatnya di tahun 90-an ketika saya sudah menjadi dosen. Saya sudah bisa tuh merasakan adanya upaya memecah belah bangsa ini di kampus, dan ini saya dari UI loh ya. Jadi perguruan tinggi yang menurut saya sebetulnya anak isinya itu ada mahasiswa kita kan. Itu sudah terjadi, misalnya pemilihan, saya ingat pada tahun
tapi ini tahun 2000-an ya. Ya. Saya menjadi seorang campaign manager dari seorang calon dekan yang beragama Kristen, ya, lawannya Islam. Akhirnya si dekan beragama Kristen ini kalah, sangat tipis, tapi dengan politik identitas yang kita kenal sekarang ini. Jadi ada serangan terhadap calon dekan yang Kristen itu dengan mengatakan bahwa dia Kristen, jangan dukung. Saya kebetulan campaign manager dari dekan beragama Kristen tersebut. Nah, banyak teman yang mengadu ke saya, Bang, itu kubu sana itu menyebarkan sentimen-sentimen negatif terhadap dekan yang saya dukung itu dengan alasan dia tidak seagama, ya. Nah, jadi itu tahun 2000-an, tahun 90-an ketika saya di kampus pun sudah terjadi tuh pemilihan ketua BEM misalnya, BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa lah ya. 90-an 2000-an itu sudah diwarnai dengan ayo kita dukung si A karena dia seiman dengan kita misalnya ya. Menurut saya, apalagi ini kan dilakukan oleh tanda petik mayoritas kan. Iya. Jadi mereka itu memang punya perasaan bahwa persatuan kebangsaan kita itu nomor 2. Yang pertama adalah persatuan keagamaan, ya. Ada istilahnya Ikhwanul Muslimin, ya. Persaudaraan Muslim. Ya. Jadi dikatakan bahwa misalnya begini, yang terpenting itu adalah yang harus kita patuhi adalah Al-Quran, ya. Dan baru kemudian Undang-Undang Dasar. Buat saya Al-Quran itu jangan disandingkan dengan Undang-Undang Dasar. Al-Quran itu adalah panduan hidup kita, gitu ya, bukan panduan hukum kita. Ya kalau Anda percaya dengan hukum yang ada di Al-Quran, ya tentu saja boleh. Tapi kita sebagai sebuah bangsa Indonesia harusnya memang punya kesepakatan tentang sebuah hukum yang tidak berpihak pada agama manapun, kan gitu. Nah jadi sejak tahun 90-an itu kita merasakan. Sekarang barangkali bisa dibilang menjadi-jadi, ya. Kita sudah berulang kali mendengar berbagai pelarangan rumah ibadah di berbagai tempat untuk alasan-alasan yang sama sekali tidak masuk akal. Kita memang beruntung karena selama 10 tahun terakhir, 9 tahun terakhir lah ya, kita masih punya Jokowi. Jokowi sendiri kan membela ya pluralisme keberagaman. Tapi toh walaupun dia sudah berusaha mengikis atau melawan gerakan-gerakan radikal tersebut, ya toh dia juga tidak punya kuasa untuk menjangkau misalnya apa yang terjadi di berbagai daerah yang sekarang menjadi bagian dari otoritasnya pemerintah daerah. Dulu. Ya. Saya ingin menggarisbawahi tidak berkuasa. Ya. Kenapa tidak berkuasa? Kira-kira apa yang Karena tidak berkuasa? Undang-undang kita kan sejak awal 2000-an itu memperkenalkan yang namanya otonomi daerah. Ya. Jadi otoritas seorang gubernur itu sekarang menjadi besar, otoritas gubernur, bupati, wali kota ya. Yang saya katakan tidak berkuasa adalah tidak sepenuhnya seorang presiden itu bisa mengatur gubernur atau wali kota, ya. Karena aturannya mengatakan begitu. Oke. Jadi apa yang terjadi di Cilegon itu kan bagus. Yang baru-baru ini ada gereja KBP. Ya, kan ditolak oleh masyarakat setempat. Wali kota Cilegonnya itu dipanggil oleh Menteri Agama untuk diminta agar mempermudah, ya, jangan sampai menghambat. Tapi itu tidak ada pengaruhnya. Wali kota itu tetap menganggap bahwa dia punya hak untuk menolak itu. Jadi memang harus dibongkar undang-undangnya, peraturan. Jadi kalau undang-undang itu mengikat semua, ya kalau undang-undang. Tapi kalau peraturan pemerintah ya bisa berlaku secara berbeda-beda di setiap daerah. Nggak bisa tuh seorang wali kota mengatakan tidak boleh ada gereja di tempat saya. Kalau undang-undangnya sudah mengikat bahwa tidak boleh ada. Misal dikatakan bahwa untuk perizinan sebuah rumah ibadah yang diperlukan adalah satu, misalnya izin dari Menteri Agama. Enggak usah. Itu kan jadi masalah sekarang karena di peraturan itu ada tambahan tentang ada izin dari warga, harus ada tanda tangan dari sekian orang, itu segala macam. Jadi dibuat sulit. Nah ini apa yang bisa mengalahkan? Undang-undang. Kalau undang-undangnya secara tegas mengatakan untuk membangun rumah ibadah yang diperlukan adalah A, B, C, gitu ya, titik. Jadi itu mengikut seluruh Indonesia. Itu mengikut, nggak bisa tuh ada sebuah menyimpang dari situ ya. Ya, misal sebuah kabupaten bupatinya ngeyel gitu, tetap nggak mau ngasih.
Nggak bisa, dia itu melanggar undang-undang. Kalau perlu bahkan ada di dalam undang-undang tersebut dinyatakan barang siapa menghalangi, misalnya gitu kan ada ancaman pidananya, itu kan selesai kan? Iya, betul. Tapi untuk itu Anda harus punya anggota DPR dan pemerintah yang pro pada keberagaman. Nah, ini. Jadi kuncinya adalah di anggota DPR yang tentu bersuara mendesak pemerintah kan. Nah sekarang Bukan mendesak, bahkan undang-undang itu dilahirkan oleh DPR bersama pemerintah. Ya, jadi kalau DPR yang membuat semacam naskah RUU yang didalami di sana, tercantum tuh apa yang saya katakan tadi itu, untuk membangun rumah ibadah yang diperlukan A, B, C, titik, dan nggak bisa digugat lagi, nggak bisa dibantah di level yang lebih rendah. Itu selesai. Ya pemerintahnya juga harus mendukung supaya ditandatangani bersama, nggak jadi naskah undang-undang yang tertunda berlanjut secara berkelanjutan. Nah tapi yang diperlukan adalah orang, orang-orang yang berpikiran terbuka, orang-orang yang berpikiran jernih, dan kemudian mereka duduk di DPR dan di pemerintah, di dua itu. Nah sekarang kan masalahnya begini, di berbagai daerah ada kepala-kepala daerah yang tidak berani untuk misalnya ada sengketa izin rumah ibadah, ya. Barangkali saja si kepala daerah itu sebetulnya pro pada hak orang untuk beribadah. Anggota DPR juga sebetulnya pro. Dan mereka takut kalau mereka mendukung, mengizinkan itu, nanti masyarakat marah dan tidak lagi mendukung mereka di pemilu berikutnya. Kehilangan suara gitu Kehilangan suara. Nah ini kan bodoh sekali menurut saya. Nah itu makanya kita memerlukan memang pemerintah, yang misalnya tadi presiden, gubernur, wali kota, dan anggota DPR yang membela keberagaman, yang membela toleransi dan seterusnya. Ya. Nah jadi kalau Galarwa ini ya Bang Andro Bang Armando pro lah. Ya, bro. Bro Armando. Kalau PSI kita Galarwa itu kan ada jaga Pancasila, jaga Khatulistiwa. Nah, kita dengar ini PSI ini punya, nggak tahu lah, bukan kebetulan mungkin ya, bahwa arah daripada ini kan PSI lahir duluan. Nggak mungkin kita bilang Galarwa duluan. Galarwa yang begitu. Jadi kan, tapi bukan karena ngomong-ngomong. Kebetulan aja pas, kan mungkin seleranya dan naturnya itu anti korupsi, anti intoleransi, dan anti kemiskinan. Kita dengar kabar ini kan Pak Bro Ade Armando kan dari PSI. Bagaimana PSI nanti menyikapi ini? Tapi kan PSI harus harus threshold gitu. Bagaimana? Ya kita berharap, kita kan pertama kali maju di pemilu kan 2019. Pada tahapan itu yang DPR RI-nya nggak lolos, karena threshold 4%. Ya, itu kalau dikonversi menjadi suara sekitar 6 juta suara. Kita cuma 2%, PSI cuma 2%. Tapi DPRD-nya di banyak kota berhasil. Ya. Dan bagusnya jadi selama 4 tahun terakhir orang sudah bisa melihat contoh kelurusan, keintegritasan PSI misalnya di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, di beberapa kota lainnya. Ya. Jadi sekarang 2024 kita kepengennya kita maju lagi di parlemen pusat, agar kita tidak lagi hanya berada di DPRD, tapi juga di DPR. Tapi memang masalahnya adalah untuk bisa lolos DPR pusat itu tadi kita butuh sekitar 6 juta suara. Nasional. Dan itu bukan pekerjaan yang gampang, walaupun angkanya itu cuma 4% dari keseluruhan suara yang ada. Tapi itu bukan perkara yang gampang, karena gimana caranya untuk membangkitkan perhatian masyarakat terhadap kami, sementara kami itu sudah bersepakat tidak akan pernah menggunakan politik uang. Misalnya kami sudah berjanji karena umumnya kami itu adalah orang-orang yang sebetulnya bisa disebut religius walaupun ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang Katolik, mungkin ada yang juga Buddha gitu ya.
adalah orang-orang yang percaya bahwa kita emang tidak pernah, itu haram gitu loh buat kami, untuk membayar para calon pemilih, pilih saya ya, nanti saya kasih 100.000 gitu ya. Buat kami itu dosa buat kami. Ya. Tapi di Indonesia itu kan umum. Iya. Nah, salah satu masalah kami adalah gimana caranya ya di tengah sebuah suasana politik yang kotor ini. Mungkin bukan umum, jangan-jangan sudah jadi budaya ya. Iya. Nah, ini yang parahnya ya. Itu yang parah. Jadi ketika misalnya ada rakyat tuh datang ke tempat pemilihan, ke TPS, pada pagi kan Anda pernah dengar serangan fajar kali ya? Atau barangkali sebelum dia masuk ke kotak TPS, ada yang mengiming-imingi nih saya 50.000 atau 100.000, dan buat rakyat yang barangkali tidak terlalu cerdas, mereka pikir itu ya lumayan kan, ya. Dan mereka tidak membayangkan bahwa ya toh orang parlemen juga nggak peduli sama kita gitu ya. Nah kita harus, pertama kami tidak boleh melakukan itu. Kami udah sepakat, kami berjanji kita menolak ya. Sementara cara kita untuk menarik perhatian publik itu juga nggak banyak, karena ya kita kan kondisi keuangan kita ya nggak sebaik partai-partai besar ya. Partai-partai besar. Kita nggak punya media massa, ya. Ada partai-partai yang media massanya setiap hari mengajarkan mars lagu partainya kan. Kita kan nggak bisa. Jadi yang kita andalkan cuma media sosial, atau ya berkunjung langsung ke rumah-rumah orang, atau seperti ini, mengharapkan bantuan dari teman-teman di Galarua yang udah punya jaringan, ya tolonglah sampaikan ke teman-teman keluarga, kerabat gitu ya, dukung kami. Jadi memang ini pekerjaan berat, tapi kami yakin kami bisa lolos. Baik, jadi teman-teman dimanapun berada ya, Galaruaista, ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, begini. Memang Indonesia ini dengan partai yang sedemikian itu, yang sedemikian complicated dalam artian budayanya, yang cenderung mendukung budaya serangan fajar dan duit. Dan hanya sedikit partai yang saya tahu ini sementara PSI ya. Jadi jangan lupa memilih PSI. Begini, kalau Anda gara-gara 100.000, terus negara ini hancur di dalam tempo 5 tahun, sebenarnya Anda juga ikut menjerumuskan negara ini. Dan seluruh penduduk daripada negara Republik Indonesia 280 juta. Jadi pilih PSI gitu ya, pilih PSI. Kenapa? Dia anti korupsi, anti toleransi. Tapi nanti satu waktu kalau misalnya PSI ingkar terhadap itu, mungkin ayo kita rame-rame demo di kantor ini, di kantor PSI. Boleh Pak ya? Boleh. Boleh kan? Boleh. Jadi ya teman-teman seluruh Indonesia, rakyat Indonesia dengar ini. Dan beliau sudah mengatakan itu. Kalau nanti mereka sudah threshold, ada di DPR dan tidak berbuat, dan mereka melupakan janjinya itu, jangan seperti ada partai tolak korupsi, tapi tangannya begini. Tolak korupsi, tapi tangannya begini. Yang dilihat ini kan. Kita nanti rame-rame demo di kantor PSI, kantor pusat. Itu kita hukum mereka. Itu betul. Jadi salah satu hal yang bisa membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap partai politik atau parlemen kan yang contoh partai yang Anda sebut tadi. Jadi siapa yang sekarang masih mau percaya? Walaupun saya udah bilang dengan bernafsu mengatakan kami janji melawan korupsi, orang bisa bilang alah lo ngomong aja. Cuman memang syukurnya saya itu udah punya reputasi, saya udah cukup lama lah ya, terjaga lah ya. Saya sekarang mundur dari Universitas Indonesia, saya pikir udahlah saya pensiun aja demi PSI. Tapi demi PSI sebenarnya bukan demi PSI, demi bangsa. Jadi benar kalau saya nanti ingkar janji, ya kasarnya ya Anda hajar aja saya. Kalau kasarnya ya potong aja leher saya. Gitu. Nah, itu. Ini yang menyaksikan ini bukan saya sendiri loh ya, juga ada di situ di teman-teman. Dan yang paling penting, karena kita adalah makhluk religius, Allah Subhanahu Wa Taala mendengarkan. Iya. Kan? Itu yang harus kita percaya. Harus jangan main-main. Dan ini adalah suatu ikrar. Ya. Jadi sebagai closing statement Pak, apa dari Pak Ande Armando, harapannya terhadap Galarua? Ya gini, saya tuh orang yang tidak akan pernah berhenti optimistis tentang Indonesia. Padahal banyak sekali orang yang sudah putus asa sebetulnya. Tadi mengingat betapa sudah memburitanya, membudayanya yang namanya korupsi kan. Ya, apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah ini semua? Kan ada pertanyaan semacam itu. Ini yang mau mengubah cuma sebuah partai kecil,
sebuah ormas kecil, memang bisa. Ya, Anda kan bilang, ya kita selalu percaya kalau kita berbuat baik, pasti ada pertolongan dari Amin. Tuhan di atas kan. Kita jangan putus asa, kita harus melakukan yang terbaik. Dan saya percaya Indonesia masih bisa diselamatkan. Ya, pada akhirnya masyarakat akan cukup rasional, akan ada jumlah cukup besar orang-orang Indonesia rasional yang akan membela partai-partai yang baik, orang-orang yang baik. Jadi saya tidak pernah pesimistis. Saya juga harapkan Galarua kan baru setahun nih, ya. Jangan cepat-cepat putus asa. Kok nggak ada perubahan sih? Kita sudah ngomong, kita sudah keras, kita sudah mengkritik, kita sudah mencoba masuk ke parlemen. Ternyata kok keadaan begini-begini aja. Jangan pernah pesimistis. Selalu percaya bahwa ada Tuhan yang menjaga kita semua. Amin. Luar biasa ya. Jadi terima kasih Bro Armando. Sekali lagi saya panggil Bro. Bro Armando sudah datang berkunjung ke Galarua TV. The first and important ya, datang berkunjung ke sini, luar biasa ini. Ya, kita nanti tetap berjejaring Pak Bro Armando ke depannya. Siap. Kita sudah ada titik temu simpul, anti korupsi, anti toleransi. Kami tambah lagi anti kemiskinan. Ya, jadi ini adalah suatu simpul yang bisa semacam tali yang mengikat kita berdua, kita institusi ini ya untuk kedepannya. Sekali lagi terima kasih Bro Armando. Sukses. Ya, Terima kasih. Oke. Sampai ketemu. Mantap. Terima kasih. Minum dulu Pak, minum dulu. Ya.